Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami di Wani Duren, teman-teman. Hari ini Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021, teman-teman. Ya, tak terasa ya, setahun hampir kita lewati bersama-sama. Nah, pagi ini kami akan berbagi cerita kepada teman-teman ya, kenapa ya. Tentu banyak yang penasaran sebenarnya Dewani Duren itu siapa sih? Ya kan gitu. Ya. Dewani Duren itu adalah brand yang kami usung, teman-teman. Kalau nama saya itu komplitnya Luh Premiarko, teman-teman bisa memanggil saya Luh, bisa memanggil Premi, bisa memanggil Arko. Silakan. Tapi banyak yang terlanjur memanggil saya Pak Dewa. Nggak apa-apa, teman-teman. Nah, hari ini kami akan berbagi kenapa sih kami itu sampai berkebun durian, dan dalam waktu relatif singkat kami bisa membuat tanaman kami itu seperti yang sering teman-teman lihat di channel YouTube kami, di grup-grup durian yang ada di Facebook ataupun di beranda-beranda kami. Ya, teman-teman. Ini saya akan bercerita ya kenapa cita-cita saya dulu. Ya, cita-cita saya dulu. Kebetulan kami itu ya, anak seorang petani, juga seorang tukang kayu. Jadi almarhum ayah saya itu seorang tukang kayu, juga seorang petani kecil. Ya, lahan tidak terlalu luas, teman-teman. Ya, buruh tani lah, dikatakan begitu. Kemudian karena kami waktu itu saya tinggal di desa, ya saya terinspirasi untuk menjadi seorang petani, tetapi petani yang punya pendidikan lebih. Ya, kalau ayah saya hanya seorang lulusan SMP, ibu saya atau emak saya itu hanya lulusan SD, saya punya cita-cita ingin menjadi seorang petani, tetapi dengan pendidikan yang lebih baik. Karena itu begitu lulus SMA, saya ingin melanjutkan pada perguruan tinggi dengan jurusan pertanian, teman-teman. Nah, dengan jurusan pertanian. Karena itu ya, ketika lulus ya, dinyatakan lulus SMA, kemudian saya memilih IPB atau Institut Pertanian Bogor sebagai pilihan utama untuk melanjutkan pendidikan. Itu pilihan pertama, teman-teman. Kemudian pilihan yang kedua, karena bapak saya tukang, terinspirasi dengan pekerjaan tukang juga, saya memilih jurusan Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Ya, tetapi rupanya keberuntungan belum berpihak kepada kami, sehingga saya hanya diterima di jurusan arsitektur. Ya, di IPB saya gagal, teman-teman. Nah, ya nggak apa-apa. Akhirnya saya menekuni pendidikan jurusan arsitektur selama 5 tahun dan lulus tahun 1990. Tetapi karena memang dasarnya sudah pilihan kedua, nggak seberapa suka, ilmu itu justru tidak pernah kami gunakan. Ya, kami lebih banyak menekuni dunia furniture. Setelah menekuni dunia furniture, kemudian kami menekuni dunia marketing dan keuangan. Sungguh sangat jauh berbeda, teman-teman ya. Sangat berbeda, teman-teman. Itulah faktanya. Nah, alhamdulillah ya. Ya, seiring berjalannya waktu ya, kebetulan ya almarhum ayah saya sudah lama nggak ada ya, teman-teman. Sejak tahun 2002. Kemudian kebetulan saya anak tunggal.
kami ingin pulang menemani hari-hari tua ibu kami atau emak kami. Akhirnya tahun 2019 awal kami memutuskan untuk pulang kampung. Ya, memutuskan untuk pulang kampung, merawat, menemani masa senja ibu kami. Nah, kemudian ya daripada nganggur, ada sebidang lahan yang tidak terlalu luas, kemudian kami coba tanami pohon durian. Ya. Nah, karena ini sepertinya kembali pada cita-cita awal, meskipun usia pada waktu itu sudah menginjak kepala 54 tahun, ya. Karena ini ya seperti saya kembali ke habitat alam saya, jadi bertani. Nah, akhirnya dari situ ada motivasi tersendiri teman-teman untuk belajar bagaimana ya caranya berkebun dengan baik. Karena meskipun lahan kami dulu tidak luas, almarhum ayah saya adalah salah satu petani hebat yang ada di desa kami, di kecamatan kami. Beliau terkenal pekerja keras, tekun, ya, dan cara bertani pun meskipun hanya pendidikan SMP, tapi cara bertani pun tidak kalah dengan mereka-mereka yang punya basic ilmu pengetahuan lebih tinggi. Itu almarhum ayah kami. Nah, dari situlah yang memacu kami untuk belajar, teman-teman. Ya, belajar karena kami memiliki sebuah prinsip, teman-teman, bahwa ada kata-kata never ending learning. Jadi tidak ada istilah selesai dalam belajar. Ya, belajar itu bisa kapan saja, tidak pandang usia muda ataupun tua. Ya, itulah yang memotivasi kami untuk tekun belajar, ya, terutama tentang basic ilmu pertanian. Dari mana kami belajar? Kami tidak mungkin sekolah lagi, teman-teman. Tetapi kami memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, yaitu dunia maya, YouTube. Dari situlah ya kami akhirnya bisa belajar, tentunya dengan cara selektif, teman-teman. Tidak sembarang ilmu kami telan, tapi selalu kami konversikan, kami kembalikan lagi kepada basic ilmu pertanian. Ya, di dunia maya banyak sekali ya orang bercocok tanam, terutama durian, tetapi tidak didasari ilmu pengetahuan. Tidak saya tolak, tidak saya tengok, tidak pernah saya lihat kebun. Tidak pernah saya belajar dari orang-orang seperti itu. Karena apa? Saya menganggap itu berkebun itu kalau tidak dasarnya ilmu pengetahuan, itu lebih banyak ngawurnya nanti. Banyak coba-cobanya. Nah, kalau di usia senja kami, ya terlalu banyak mencoba, kami akan kehilangan banyak waktu, teman-teman. Karena itu kami selektif, ya. Kami sangat selektif sekali memilih di mana kami harus belajar. Tapi yang paling penting adalah ilmu basic pertanian harus kita kuasai dulu. Ya, harus kita kuasai dulu. Tanpa itu tidak mungkin, teman-teman, kami saat ini bisa membuat tanaman kami seperti ini. Tidak mungkin. Ya, semua ini ada dasar ilmunya. Contoh sederhana misalnya, kenapa saya pakai jerami? Ya, kenapa saya pakai jerami? Rutin setiap 4 bulan sekali. Kenapa rumput kami biarkan liar? Kenapa kamu buat saluran irigasi sangat banyak di kebun? Itu dasarnya adalah ilmu pengetahuan. Ya, dasarnya ilmu pengetahuan. Nah, dari ilmu pengetahuan itulah kami akhirnya memiliki bekal untuk bertanam durian, mengembangkan tanaman durian itu tentu dengan segala inovasi dan segala inovasi dan pembaruan. Ya, kita sesuaikan. Ya, kebetulan teman-teman, ya, kami memiliki 2 lahan yang berbeda. Lahan pertanian dan lahan persawahan itu memiliki perlakuan yang tidak sama.
kondisi tanah juga menentukan. Dari sinilah akhirnya kasanah-kasanah ilmu yang masuk semakin banyak, sehingga kami memiliki bekal yang cukup ya untuk membuat tanaman kami tumbuh lebih baik. Dan teman-teman bisa melihatnya sendiri ya, bisa melihat sendiri. Tidak semua tanaman kami baik, tetapi ya kami sudah menentukan tol ukurnya adalah 5%. Jadi kalau ada tanaman kami sekitar 240, itu kalau yang bermasalah 10, kami masih bilang oh nggak apa-apa, itu masih 5%. Kalau sudah lebih dari itu, kami mulai waspada teman-teman ya, kami harus waspada karena sudah di bawah ambang batas toleransi ya. Itu kita istilahnya early warning, jadi peringatan dini. Begitu juga untuk teman-teman, kalau misalnya tanamannya yang ada di kebun teman-teman itu di atas 10% bermasalah, apalagi lebih, itu peringatan sangat keras, berarti ada sesuatu yang salah yang Anda kerjakan di kebun Anda ya. Tolak ukurnya itu ya, dengan basic ilmu pengetahuan itulah akhirnya kami memiliki bekal yang sangat cukup ya untuk mengembangkan durian kami ya. Tantangan ke depan semakin banyak teman-teman, karena apa? Kami saat ini masih dalam fase vegetatif ya. Tahun depan insya Allah sebagian dari tanaman kami sudah memasuki fase generatif, dan itu sebuah tantangan yang tidak ringan teman-teman ya. Tantangannya semakin banyak dan kami sudah siap menghadapi itu. Karena apa? Tujuan akhirnya adalah kami ingin menciptakan buah yang berkualitas. Nah, buah yang berkualitas pasti, tentu, dan kami meyakini dihasilkan dari tanaman yang dirawat sejak dini dengan sangat baik, dengan pertumbuhan yang sangat luar biasa ya. Tanaman-tanaman yang seperti ini di depan kami inilah ya, kami meyakini bahwa nanti lebih mudah diarahkan untuk menciptakan ya buah yang berkualitas. Saya sendiri juga penasaran teman-teman, ingin membuktikan benar nggak apa yang kami yakini. Teman-teman juga tentunya penasaran, benarkah ya kebunnya kami Dewani Durian nanti bisa menghasilkan berkualitas? Hanya waktu yang membuktikan. Tetapi teman-teman ya, selama ada ilmu pengetahuan, selama ada teknologi, semuanya itu bisa dan sangat mungkin. Itu adalah keyakinan kami. Jadi teman-teman ya, dalam berkebun itu kita harus yakin dulu teman-teman. Kalau kita tidak yakin dengan apa yang kita yakini, nanti jalannya akan setengah-setengah. Jadi kita harus yakin. Kami memiliki keyakinan yang sangat tinggi karena apa? Basicnya ilmu pengetahuan teman-teman. Itu. Jadi kamu tidak mau coba-coba, sekedar coba tanpa dasar kami tidak mau. Kenapa? Contohnya, kenapa kami aplikasi jerami? Kenapa kami bikin busut? Kenapa tanaman rumput kami biarkan liar? Itu dasarnya adalah ilmu pengetahuan, bukan ngawur, ya, bukan ngawur. Itulah teman-teman sejarah singkat, ya, sejarah singkat kami hingga saat ini bisa membuat tanaman seperti ini, ya. Jadi meskipun ya kami usianya sudah terbilang tua, tetapi kemauan untuk belajar dan tentu itu perlu sebuah kesabaran. Karena itu teman-teman nggak perlu heran ya. Saya sebenarnya jarang sekali di kebun teman-teman. Paling di kebun hanya sampai jam 9. Kemudian setelah itu kalau pekerjaan rumah selesai, semua selesai, ya pekerjaan saya selesai, sama dengan istri ya, bersama dengan istri saya pergi memancing teman-teman. Ya, nah itu hampir ya 1 minggu bisa 3 kali 4 kali loh teman-teman. Ya, bisa 3 kali 4 kali. Sampai ada kelakar dari tetangga-tetangga, ini orang pekerjaan mancing tapi tanaman durian tetap tumbuh dengan baik. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena kami pakai ilmu manajemen teman-teman, nggak ilmu ngawur. Ya, kami tipe orang pemikir yang suka belajar,
yang mata kami selalu terbuka untuk melihat, telinga kami selalu siap untuk mendengar masukan dan saran. Itu kuncinya. Sabar. Itu salah satu kuncinya juga teman-teman. Karena itulah kami memancing. Karena memancing itu perlu kesabaran. Kalau kami memancing ke alam liar teman-teman, ya, apakah selalu dapat? Enggak. Nah, karena kami mengharap hiburan, kesenangan. Jadi kalau hanya ingin ikan, dapat ikan ya bisa beli di pasar. Tetapi dengan pergi memancing, kami pergi ke alam bebas, itu kami mendapatkan sesuatu. Dan sesuatu itu sangat berharga, yaitu kesabaran. Oke teman-teman, ya, dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringen Telu, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi, Dewani Durian berbagi. Salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.